Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini kita akan update lagi hasil investasi saya di aplikasi Bareksa, yaitu di bulan Juli 2024. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Buat kalian yang belum mendaftar di aplikasi ini, silakan untuk lakukan pendaftaran terlebih dahulu, yang mana aplikasi ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi sudah aman untuk kita investasi ya. Di aplikasi ini kita bisa berinvestasi saham, reksadana, SBN, dan juga emas, teman-teman. Nah, di sini juga ada fitur syariah, jadi nanti kita bisa berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oke, di sini untuk kita melihat portofolio, kita klik saja yang menu portofolio ini ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada total investasi saya yaitu Rp3.393.000. Di sini saya itu investasi ke saham, SBN, reksadana dan juga emas ya. Yang mana semuanya mengalami keuntungan, cuman yang reksadana mengalami kerugian. Nah, kita coba lihat yang saham terlebih dahulu, teman-teman. Untuk investasi saham di sini cuma ada 3 ya, yaitu ada saham Adro, Sido, dan juga Goto. Nah, untuk saham Adro di sini saya mengalami keuntungan 16,66% atau setara dengan Rp200.000. Nah, bisa kita lihat teman-teman, ini saya mempunyai 5 lot ya, yang mana harga rata-rata saat saya membeli yaitu 2.400, sedangkan harga rata-rata saat ini yaitu 2.800. Ketika harga current price itu lebih besar daripada average price, maka kita mengalami keuntungan ya. Sebaliknya, ketika current price itu lebih kecil daripada harga rata-rata, maka kita mengalami kerugian. Nah, untuk kerugian terbesar sebenarnya ada di saham Sido ya, yang mana keuntungannya yaitu 49,20%. Namun sangat disayangkan di sini saya hanya sedikit investasi di saham Sido ini, yaitu sama di 5 lot, namun harganya berbeda dengan saham Adro ya. Nah, di sini untuk harga average price-nya yaitu 506, sedangkan harga saat ini yaitu 755. Sehingga di sini saya mengalami keuntungan Rp124.500. Sedangkan di saham Goto di sini saya mengalami kerugian minus 38,40% ya, atau setara dengan minus Rp34.000. Bisa kita lihat di sini, saya itu mempunyai 11 slot. Nah, harga price-nya itu lebih kecil ketimbang harga average price, sehingga di sini saya mengalami kerugian. Nah, namun ketika harga turun seperti ini sebenarnya kesempatan untuk kita membeli suatu saham tersebut. Namun lagi-lagi kita harus analisis terlebih dahulu ya. Jangan sampai kita membeli saham yang dalam keadaan rugi, teman-teman. Di sini ketika kita investasi saham, kita bisa lihat di menu berita ini, kemudian ada rangkuman broker, ada finansial, kita bisa lihat juga laporan dari suatu saham tersebut. Nah, kalau bisa kita beli saham yang sedang mengalami keuntungan ya. Sedangkan untuk saham Goto ini, itu net income-nya di 2023 kuartal kedua itu minus ya teman-teman. Nah, artinya saham ini sedang mengalami kerugian. Oke, ini untuk hasil investasi saham. Sekarang kita lihat untuk SBN ya. Nah, untuk investasi SBN ini sudah pasti mengalami keuntungan, namun keuntungannya relatif kecil ya, yaitu cuma 4,95% per tahun, teman-teman. Tapi ini sudah pasti mengalami keuntungan, karena ini sudah dijamin oleh negara. Jadi ketika kita investasikan uang ke SBN ini, maka nanti akan digunakan uang tersebut untuk kepentingan negara ya. Nah, nanti kita mendapatkan imbal hasil dari situ, teman-teman. Walaupun keuntungannya relatif kecil, tapi ini cocok sekali untuk investor pemula ya, untuk yang baru belajar investasi di dalam aplikasi Bareksa ini. Oke, itu untuk SBN. Selanjutnya di sini ada reksadana ya. Nah, di sini saya itu mempunyai 2 produk reksadana saja, teman-teman. Yang pertama ada Majoris Pasar Uang Syariah Indonesia, yaitu reksadana pasar uang. Nah, kemudian yang kedua BNP Paribas Solaris atau reksadana saham. Yang mana untuk yang pasar uang di sini sudah pasti mengalami keuntungan ya. Walaupun sama seperti SBN tadi, keuntungannya relatif kecil, teman-teman.
Di sini saya mendapatkan keuntungan 4,68% atau setara dengan 1.400. Sedangkan untuk yang reksadana saham, di sini saya mengalami kerugian minus 12,57% atau setara dengan minus Rp62.000. Yang mana kemarin saya investasikan 500.000, sekarang nilainya tinggal Rp437.000. Nah, kita bisa bandingkan ya untuk reksadana saham dan juga reksadana pasar uang. Untuk investor pemula, saya sarankan untuk membeli yang reksadana pasar uang terlebih dahulu. Kenapa? Karena di sini resikonya kecil. Nah, kita lihat ya, grafik dari reksadana pasar uang itu cenderung naik terus dari tahun ke tahun. Bisa kita lihat grafik dalam 5 tahun, di sini mengalami keuntungan 30,91% ya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan reksadana saham, teman-teman. Nah, kita pilih saja salah satu. Bisa kita lihat ya, grafik dalam 5 tahun. Di sini terjadi kenaikan dan penurunan, dan ini resikonya sangat besar sekali. Bahkan dalam 5 tahun, bukannya mengalami keuntungan, bahkan di sini mengalami kerugian, yaitu minus 26,58%. Jadi untuk investor pemula, saya sarankan untuk mencoba yang reksadana pasar uang terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir di sini ada investasi emas ya. Nah, di sini saya tuh investasi di 2 produk, ada di Treasury, ada juga di Pegadaian. Yang mana untuk di Treasury, di sini saya mengalami keuntungan 24,33% atau setara dengan Rp12.162. Sedangkan di Pegadaian, di sini saya mengalami keuntungan plus 43,25% atau setara dengan Rp9.170. Dan investasi emas ini sudah pasti mengalami keuntungan dalam jangka waktu yang panjang ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat grafik dari harga emas dari tahun ke tahun pasti mengalami keuntungan ya. Tapi investasi emas ini untuk jangka waktu yang panjang teman-teman. Kalau kita investasi cuman beberapa bulan, itu bisa saja harganya turun. Tapi kalau kita investasi dalam jangka waktu yang panjang, investasi emas ini sudah pasti mengalami keuntungan. Karena setiap tahun pasti harganya naik ya. Nah, kita anggap saja contoh di zaman Rasulullah. Ketika harga domba atau kambing itu setara dengan harga sekarang, teman-teman. Kalau dikonversikan dengan dinar atau emas ya. Jadi yang namanya emas itu mengikuti perkembangan zaman dan setiap tahun pasti mengalami kenaikan harga. Oke, jadi itulah update terbaru dari investasi di Bereksa. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.